Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua, HSL Hobi. Oke, di kesempatan kali ini gua bakal coba buat ngecat Gundam gua. Nah, ini adalah konten pertama gua ngecat Gundam karena gua juga baru pertama kali buat ngecat Gundam. Gua bakal ngecat Gundam RX-78 ini yang kemarin udah sempat gua rakit ya. Nah, karena baru pertama kali gua ngecat Gundam, menurut gua sayang banget kalau gua harus beli mesin airbrush dan harganya nggak murah ya. Apalagi kalau ternyata gua nggak bakat sama sekali buat ngecat Gundam dan hasilnya bakal ngecewakan, pasti gua bakal bete banget sih ya. Udah ngeluarin duit banyak dan hasilnya nggak bagus gitu. Makanya kali ini gue bakal ngecat Gundam gue pakai Diton. Nah, Diton ini ada dua macam yang gue beli. Yang pertama yang premium, yang kedua yang biasa. Nah, yang premium ini harganya sekitar 40 ribuan, sementara yang biasa ini harganya 20 ribuan. Setelah gue ngecat Gundam gue, menurut gue lebih worth buat beli yang ini sih. Selain harganya lebih murah, dia juga nozzle-nya ya, untuk keluar semprotnya itu bulat. Jadi hasilnya bakal lebih fokus. Sementara yang premium ini dia nozzle-nya tuh pipih. Jadi selain ngecat Gundamnya nggak terlalu fokus, dia juga bakal boros banget. Karena tadi dia melebar hasilnya. Sementara partnya Gundam kan kecil-kecil ya. Jadi banyak cat yang kebuang. Nah, selain itu gue juga bakal nge-share tips dan trik gimana sih cara ngecat Gundam pakai spray can kayak gini biar hasilnya jauh lebih maksimal setelah gue ngecat Gundam gue. Oke, langsung aja, nggak usah pakai lama, gue share tips dan triknya, dan simak videonya sampai habis. Oke, untuk step pertama, untuk ngecat Gundam ya, kalau misalnya kalian udah rakit Gundamnya, berarti step pertama kalian harus lepasin semua part Gundam yang udah kalian rakit tadi. Nah, untuk lepasinnya pastikan pelan-pelan, dan kalau bisa pakai bantuan alat supaya hasilnya bakal lebih maksimal dan gak rusak Gundamnya. Kalau udah selesai, baru kita lanjut ke part kedua. Nah, buat part kedua, kita amplas bagian-bagian Gundamnya yang sudah kita lepasin tadi, supaya permukaan Gundamnya bisa lebih halus. Jadi saat dicat, hasilnya bakal lebih maksimal. Nah, kalian bisa amplas pakai kayak saya nih, pakai 3M spon, atau bisa pakai amplas juga, amplas 800 atau amplas 1000, biar Gundamnya lebih halus lagi. Jadi untuk pengecatan akan lebih maksimal dan catnya akan nempel sempurna. Oke, kalau udah kalian amplas semua bagian Gundamnya, kalian bisa lanjutkan dengan mencuci semua part Gundam tadi supaya debu-debu nggak nempel. Dan setelah selesai mencuci, kalian bisa mengeringkan part tadi sampai benar-benar kering. Lalu bisa melanjutkan proses selanjutnya, yaitu proses pengecatan. Oke, sebelum masuk ke proses pengecatan, kalau kalian masih ragu apakah gue bisa nih buat ngecat Gundamnya atau enggak, kalian bisa lakukan pengecatan pertama kali pada runner, part-part runner yang sudah kalian potong kecil-kecil, lalu kalian coba cat dengan menggunakan Diton spray ini. Kalau misalnya hasilnya sudah maksimal dan kalian sudah yakin bisa mengecat Gundamnya, baru kalian lanjut untuk mengecat Gundamnya. Oke, setelah kalian berhasil ngecat runner dan kalian puas dengan hasilnya, kalian bisa lanjut dengan ngeprimerin satu-satu part Gundam yang kalian cat. Kenapa sih harus diprimer? Karena menurut gua kalau misalnya nggak diprimer, nanti hasilnya nggak bakal maksimal, warnanya nggak bakal nempel sempurna, dan nanti bakal cepet ngelotok sih. Nah, di sini gua pakai primer 8020, primer grey ya. Setelah selesai, kalian bisa nunggu primernya sampai benar-benar kering sekitar 10-15 menitan. Di sini gue ngeprimerin nggak tebel-tebel ya, cuman 1-2 layer aja. Karena nanti kalau misalnya terlalu tebel, juga hasilnya bakal bikin snap fitnya jadi keras. Setelah selesai kalian primer satu-satu part Gundamnya, kalian bisa lanjut untuk pewarnaan. Nah, untuk pewarnaan juga sama ya. Kalian pakai jarak 10-15 cm dan jangan terlalu tebal juga. Menurut gua 2 layer aja udah cukup,
Karena kalau misalnya kalian terlalu tebal ya balik ke tadi, snap fitnya jadi keras. Dan untuk part-part kayak join itu nggak usah kalian cat. Kalaupun harus dicat dan nanti partnya bakal kelihatan, satu layer aja udah cukup. Karena nanti snap fitnya jadi keras, malah Gundam kalian bakal rawan patah. Setelah selesai kalian melakukan pengecetan, kalian bisa rakit lagi Gundamnya, lalu kalian kasih detailing dan decal, biar hasil Gundamnya juga terlihat lebih keren dan lebih realistis. Nah, untuk join nih kayak gini, kalian bisa ngecat tipis-tipis aja. Dan untuk join yang kecil-kecil kayak gini nggak perlulah dicat, karena nanti juga bakal nyusahin snap fit, dan juga ini nggak bakal kelihatan kok karena ketutup. Setelah selesai kalian rakit Gundamnya, kalian bisa lanjut ke proses panel lining. Nah, setelah kalian panel lining, baru kita kasih decal, biar Gundamnya terlihat lebih realistik dan jauh lebih keren lagi. Nah, di part decal ini, menurut gua salah satu part yang cukup penting juga ya. Selain nambah detailing Gundamnya jadi lebih realistis, di sini juga kalian bisa nutupin part-part yang menurut kalian catnya agak bleber, yang menurut kalian catnya agak kulit jeruk gitu. Nah, di sini bisa ditutupin nih pakai decal. Jadi hasilnya bakal ketutup tuh yang jelek-jelek tadi sama decal. Saat selesai Gundamnya jadi nggak kelihatan ada cacatnya. Nah, ini adalah part terakhir di mana semua part udah kita cat, udah kasih detailing, decal dan panel lining. Di sini kita kasih top coat. Nah, top coatnya ini gue pakai di sini di tone premium yang clear doff ya. Kenapa gue pakai clear doff? Karena gue masih baru pertama kali ngecat Gundam dan gue belum yakin kalau misalnya pakai top coat yang glossy. Itu mungkin juga salah satu tips ya. Karena mungkin kalau kalian baru awal buat ngecat Gundam, lebih baik kalian pakai top coat yang clear doff. Jadi cat-cat yang agak kurang rapih itu bisa rapih karena pakai clear doff, jadi kayak ditimpa gitu. Nah, hasilnya kita lihat setelah pengecatan ini. Oke, setelah selesai gua ngecat Gundamnya, kita review sedikit hasil pengecatannya. Nah, ini dia RX782 setelah dicat. Sekarang udah bener-bener gak kelihatan kayak plastik banget. Nah, hasilnya juga lumayan bagus ya, dan gue cukup puas ya. Walaupun ini pertama kali gue ngecat dan masih ada beberapa minus sih menurut gue, tapi gue cukup puas sama hasilnya karena ini adalah hasil gue pertama kali ngecat Gundam gue, dan hasilnya cukup memuaskan. Nah, untuk part-part kecil yang kayak gini nih, kayak di sini masih agak sedikit belepotan ya, tapi ini gue nggak pakai cat ya, jadi gue pakai ini sepia marker. Nah, buat hasilnya biar lebih gampang aja gitu daripada gua harus masking kecil-kecil kayak gini kan repot banget ya. Tapi kalau yang kayak gini nih gua masking, yang ini juga gua masking. Kayak ini juga gua masking. Nah, untuk dekalnya sendiri gue juga beli murah banget. Kalian bisa cari aja tokonya Arisu Hobby, ada di banyak marketplace, dan harganya pun murah banget ya untuk dekalnya. Harganya cuma 25 ribuan. Hasilnya juga lumayan banget, walaupun agak sedikit effort untuk motongnya karena dia nggak pre-cut ya, tapi hasilnya juga tetap bagus setelah kita coating langsung ya. Jadi setelah dikasih decal di coating, hasilnya tetap maksimal. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat video before dan afternya.